Jumlah kasus konfirmasi cacar monyet atau monkeypox di Indonesia terus bertambah. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi pada minggu kemarin mengungkapkan sudah ada 21 kasus monkeypox dari Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bandung. Nadia menambahkan hasil penelusuran kontak erat terhadap 21 kasus tambahan itu, seluruhnya masih dinyatakan negatif. Cacar monyet merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus langka dari hewan atau zoonosis. Monyet adalah inang utama dari virus monkeypox. Penularan cacar monyet antar manusia melalui kontak langsung dengan luka yang terkontaminasi virus, droplet, dan cairan tubuh saat batuk, bersin, atau berhubungan seksual. Gejalanya berupa sakit kepala hebat, demam, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit punggung atau nyeri otot, hilang nafsu makan, serta munculnya ruam di bagian wajah hingga ke seluruh tubuh. Vaksinasi itu dilakukan pada kelompok-kelompok yang beresiko untuk tertular. Jadi selektif ya, tidak pada semua orang, dan sampai dengan hari ini vaksinasi sudah 157 ya. Betul, sudah 157. Vaksinasinya nanti akan diberikan 2 kali penyuntikan, intervalnya 4 minggu. Sehingga kami melakukan tadi surat edaran kewaspadaan ke semua vaskes, dan itu sudah kami kirim. Samping tahun lalu kami ulang gitu, dan kami sudah kumpul kembali melalui Vidcon dengan teman-teman di daerah untuk melakukan kewaspadaan dan surveillance. Sampai sejauh ini belum ada laporan dari daerah. Tapi kalau bilang potensi besar sekali, mungkin tinggal menunggu waktu. Seseorang yang mengalami gejala cacar monyet disarankan agar memaksimalkan waktu istirahat, mencukupi kebutuhan cairan dan nutrisi, serta menjaga pola makan sehat. Dan jika kondisi memburuk, disarankan dirawat di rumah sakit. Tim Liputan CNN Indonesia. Kasus cacar monyet atau monkeypox di Indonesia terus bertambah. Bahkan kini sudah ada 21 kasus yang tersebar di Jakarta, Tangerang Selatan, dan juga Bandung, Jawa Barat. Saya akan ajak Anda untuk mengenal lebih jauh apa itu monkeypox. Kita akan lihat yang pertama adalah mengenai dari penularan monkeypox sendiri. Cacar monyet sendiri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus monkeypox. Kasus cacar ini sudah dimulai pertama kali pada 1970 lalu. Jadi ini merupakan penyakit yang sudah lama begitu ya, dan kini sudah tersebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Penularannya antar manusia bisa terjadi yang pertama karena kontak langsung dengan luka yang sudah terkontaminasi dengan virus. Jadi ketika lukanya sudah ada, jadi salah satu cirinya adalah adanya ruam ini. Ketika ruam ini luka dan terkena orang lain, itu bisa langsung menyebar. Yang kedua adalah dengan droplet pada saat bersin dan juga batuk. Ini seperti dengan kasus COVID-19 kemarin, kita harus menjaga itu karena bisa menular dengan droplet. Lalu yang ketiga adalah berhubungan seksual dengan orang yang diduga terkena dengan penyakit ini. Lalu saya akan mengajak Anda untuk melihat sebenarnya gejala monkeypox apa saja yang bisa Anda rasakan. Ini kita bisa lihat di sini gambarannya. Yang pertama adanya nyeri di bagian kepala, baik itu di bagian kepala belakang maupun di tengah begitu, atau kepala depan. Sakit kepala bisa disebut seperti itu. Lalu yang kedua, Anda bisa merasakan adanya demam di bagian dahi, suhunya lebih tinggi dari biasanya, serta di bagian tenggorokan juga akan ada sakit tenggorokan seperti batuk dan juga nyeri tenggorokan. Dan yang menjadi pembeda antara cacar monyet dengan cacar yang lainnya, adanya pembekakan di kelenjar getah bening, baik itu di ketiak, di leher maupun di bagian lainnya secara regional, serta munculnya ruam-ruam tadi yang memang jumlahnya juga setiap pasien ini berbeda dan lokasinya juga berbeda. Ada juga sakit punggung, nyeri otot, dan juga hilangnya nafsu makan. Ini bisa menjadi salah satu gejalanya. Yang bisa Anda catat di sini masa inkubasinya adalah 6 sampai dengan 7 hari. Jika Anda merasakan gejala ini, segera lakukan isolasi dan juga hubungi rumah sakit ketika memang keadaan semakin memburuk, agar tidak tanpa sengaja menularkan orang lain yang melakukan kontak fisik maupun bersentuhan. Mungkin Anda juga bertanya, sebenarnya bagaimana pencegahannya ya? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Sejauh ini Kemenkes memberikan vaksinasi
vaksin bagi kelompok-kelompok beresiko untuk mencegah penularan. Pencegahan juga bisa dilakukan dengan pelaksanaan perilaku bersih dan sehat seperti COVID-19 kemarin begitu ya. Termasuk Anda harus kembali rajin memakai masker karena tadi penularannya terjadi lewat droplet, lalu mencuci tangan baik itu dengan sabun maupun hand sanitizer. Menjaga kesehatan reproduksi yang baik. Nah, gunakan masker jika merasa sakit di bagian tenggorokan apapun penyakitnya. Tak perlu panik karena memang cacar monyet ini berbeda dengan cacar air. Penularannya tidak semudah itu dan yang pasti selalu jaga kesehatan dengan aktif secara fisik. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyakit ini, rekan saya Putri Ayu Ningtyas akan berbincang langsung dengan Direktur WHO Asia Tenggara. Silakan Putri. Terima kasih Reza, dan berkaitan dengan cacar monyet, kasus cacar monyet yang meningkat di wilayah DKI Jakarta sejauh ini sudah ada 21 kasus dan ini mendapat perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan. Jadi data terbaru juga dari WHO per 20 Oktober ada 90.000 lebih kasus cacar monyet di seluruh dunia dengan 150 lebih kematian. Kita akan membahasnya malam hari ini terutama soal pola persebarannya. Sudah bergabung secara virtual Profesor Chandra Yoga Aditama, Direktur WHO Asia Tenggara periode 2018-2020. Prof. Chandra, selamat malam. Terima kasih Prof sudah bergabung malam hari ini. Prof, kalau misalnya tadi seperti ada penjelasan dari rekan saya Reza, penyakit ini sudah lama sejak tahun 1970 kemudian endemik di beberapa negara di wilayah Afrika. Tapi cukup asing sebenarnya dan seolah-olah sekarang ketika ini muncul dan mewabah sudah berlangsung peringatannya sejak Juli kemarin. Tapi masih ada yang terkaget-kaget dan belum siap sepertinya. Sebenarnya bagaimana pola persebarannya selama ini Prof? Ya, jadi ada beberapa hal yang ingin saya komentarin dulu ya. Yang pertama tadi saya lihat di layar dengan Reza itu ditulis sebagai monkeypox. Memang mula-mula namanya penyakit ini adalah monkeypox, makanya kita terjemahkan sebagai cacar monyet. Tapi sudah sejak beberapa waktu yang lalu WHO menggantinya menjadi mpox. Mpox, baik. Lagi. Kenapa begitu? Karena memang dulu awal-awalnya dia tertular dari monyet ke manusia, tapi kan sekarang yang terjadi adalah penularan antar manusia. Tidak ada atau sebagian besar kasus terjadi penularan antar manusia. Memang masih ada dalam proporsi yang sangat kecil terjadi penularan dari binatang, tapi sebagian besar sekarang penularan antar manusia sehingga namanya berubah menjadi mpox. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia belum diganti, mungkin bagus juga kalau di CNN kita usulkan bahasa Indonesia diganti cacar M misalnya begitu, tidak selalu dari monyet. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh saya koreksi sedikit, laporan pertama bukan 1970, laporan pertama itu tahun 1958. 58 ya, oke. Ya, jadi sudah ada dari sejak 1958 sampai sekarang. Tetapi memang seperti barusan Putri sampaikan, tadinya kasusnya terjadi di beberapa negara Afrika saja. Baru pada tahun 2022 lah kemudian ada peningkatan kasus di Eropa memang. Jadi pertama ada orang yang baru datang dari Afrika ke Inggris, ke London dan kemudian menyebar di situ, kemudian menyebar ke beberapa negara lain di Eropa dan akhirnya jumlah kasusnya cukup tinggi. Sehingga pada tahun 2022 itu dinyatakan sebagai kedaruratan kesehatan global oleh WHO pada waktu itu. Nah, tetapi kemudian berhasil ditanggulangi di dunia sehingga pada tahun 2023 ini status kedaruratan kesehatan global itu kemudian dicabut. Gitu, ya. Sehingga sekarang cacar monyet atau mpox bukan lagi kedaruratan kesehatan global. Nah, yang berikutnya ingin saya sampaikan kasus setahu saya kasus di Indonesia, kalau saya tidak salah baca di running text, sekarang sudah 27 ya, jadi bukan tadinya 21. Kemarin saya wawancara di salah satu TV lain dengan teman dari Kemenkes sudah dinyatakan sebagai 24 dan hari ini saya dengar sudah 27. Nah, 27 di Indonesia, tetapi sebenarnya ini ada tulisan dari Anda ini kan total estimasi bukan konfirmasi, total konfirmasi adalah 90.000, tahu saya 91.000 bukan 90.000 itu 91.000 di 115 negara dengan 157 kematian. Kalau 157 ini angkanya agak sedikit beda, oke lah ya. Angka yang saya tahu 91.000 dengan 153 kematian di 115 negara. Kalau kita bandingkan 157 dengan 91.000, maka angka kematian adalah 0,17%. Tadi kan sudah disebut bahwa ini akibat virus. Sebenarnya virusnya ada dua galur. Ya. Nah, clade yang satu dan clade yang kedua. Clade yang kedua yang sekarang sedang merebak di berbagai belahan dunia ini, memang angka kematiannya rendah sekali di bawah 1%. Tapi clade yang itu clade 2 ya. Sementara clade 1 angka kematiannya lebih tinggi, ada yang melaporkan 5% dan sebagainya. Tapi angka kematian clade 2 ini memang di bawah 1%. Tadi ya, yang slide yang disampaikan adalah data seluruh dunia. WHO ini juga menyampaikan data Asia Tenggara.
Tapi Asia Tenggara WHO kan berbeda dengan ASEAN yang kita kenal. Ya. Karena Asia Tenggara WHO itu termasuk Timor Leste, Indonesia, sama lah ya. Kemudian Thailand, tapi kemudian dari Thailand, India, Bangladesh juga masuk. Selama dari Januari 22 sampai September 2023 di Asia Tenggara itu ada 490 sekian kasus dan yang meninggal ada 2 orang. Jadi tetap kalau kita bagi persentase angka kematian di bawah 1%. Jadi itu gambaran yang ada di dunia saat ini dan di Indonesia. Kalau pertanyaan dari tadi kan kenapa kok ada? Memang penyakit ini sudah ada. Ini bukan penyakit baru 1958, bukan seperti COVID yang baru mulai dan memang ada di berbagai negara. Dari 91.000 kasus di dunia itu, 10 negara memegang jumlah kasus terbanyak. 10 negara itu 80% kasus di dunia ada di 10 negara yang meliputi 91.000 itu. Kasus terbanyak ada di Amerika dengan lebih dari 30.000 dan nomor urutan ke-10 adalah Tiongkok yang kebetulan menjadi satu-satunya negara Asia dari 10 kasus terbanyak itu, dan di Tiongkok itu sampai September itu angkanya ada 1.700. Angka kita hari ini 27 dengan di 3 provinsi ya, di Jakarta, di Banten, dan di Jawa Barat. Jadi itu kira-kira gambaran dunia dan kita lihat situasi yang ada di kita. Gambar persebarannya kurang lebih seperti itu ya. Prof, kalau misalnya dilihat sekarang yang ada di DKI Jakarta itu seberapa bahaya sebenarnya? Tadi ada clade 1, ada clade 2. Ya, saya terus terang belum pernah lihat informasi clade apa yang kena di 27 pasien kita. Tapi kalau kita lihat di dunia, sekarang clade yang berkembang adalah clade 2. Jadi saya berharap atau menduga begitu clade yang ada di Indonesia juga clade 2. Kalau kita juga dengarkan informasi dari Kementerian Kesehatan, sebenarnya kasus yang ada relatif ringan begitu, mereka bisa dikendalikan dengan baik, ditanggulangi dengan baik. Cuman kan masalahnya bukan soal ringan dan berat saja, masalahnya adalah kemungkinan penularan yang dikhawatirkan orang. Tadinya kenapa dinyatakan sebagai kedaruratan kesehatan global kan karena juga ada penularan dari waktu ke waktu yang terus terjadi. Betul, betul. Apa sebenarnya Prof kesulitan untuk kemudian kalau misalnya dikatakan apakah memang virus ini atau wabah ini akan hidup terus atau bagaimana sebenarnya Prof? Begini sebenarnya kan penyakit menular itu ada banyak. Jadi penyakit menular itu ada banyak dan banyak yang tetap ada di dunia ini. Jumlahnya bisa tinggi, bisa kadang-kadang rendah atau sama terus dari waktu ke waktu. Nah, cacar monyet ini memang seperti tadi sudah kita bahas, tadinya hanya ada di beberapa negara Afrika saja, kemudian bukan salah saya kalau mengatakan tadinya ada cukup banyaknya di negara Afrika, tapi sejak Mei 2022 banyak ditemukan di Eropa dan walaupun kemudian sudah menurun. Nah, pada waktu tahun 2022 kasus meningkat di Eropa, orang berpikir jangan-jangan ini yang di Afrika saja dilaporkan, tapi di tempat lain juga ada. Itulah yang terjadi mungkin saat ini. Kemudian ada kasus dari berbagai negara lain. Kalau kita ikuti juga keterangan dari Kementerian Kesehatan kan kasus-kasus kita ini disebutkan tidak ada riwayat bepergian dari luar negeri. Jadi memang sudah ada kasus di Indonesia, tapi sekarang berhasil diidentifikasi dan berhasil di data sehingga keluarlah angka 20 sekian kasus itu. Iya, WHO kemudian sudah mendorong untuk semua negara melakukan vaksinasi, tapi memang menyasar atau ada usia tertentu yang rawan. Demografi yang rawan itu bagaimana sih Prof menjelaskannya? Ya, jadi ini ya kan orang kembali lagi selalu menghubungkan dengan COVID ya, di mana COVID semua orang divaksinasi, cakupan bahkan dinilai untuk berhasil. Ini berbeda tentu saja. Vaksinasi untuk cacar monyet statusnya tidak seperti vaksinasi COVID dan memang disasar pada kelompok tertentu. Jenis vaksinnya ada 2. Saya terus terang tidak tahu persis yang mana yang kita pakai di Indonesia, tapi secara umum jenisnya ada 2. Yang satu namanya post-exposure prevention vaccination, PEPV. Itu diberikan pada mereka yang sudah kontak supaya jangan sakit. Jadi ada riwayat kontak, sudah kontak, kita berikan vaksinnya post-exposure primary vaccination, PEPV. Itu jenis vaksin yang pertama. Jenis vaksin yang kedua bukan pada kelompok umur tapi pada mereka yang risiko tinggi. Itu yang namanya PPV, primary prevention vaccination. Itu diberikan pada orang walaupun dia belum ada kontak sama sekali, tapi dia ada risiko tinggi, diberikan vaksin PPV itu. Kalau kita ikuti berita waktu kasus Indonesia ada tahun 2002 kan waktu itu dilaporkan menurut berita Indonesia sudah juga mempersiapkan vaksin pada waktu itu ya. Saya kira kalau begitu mungkin lebih ke arah PPV daripada yang post exposure itu untuk orang yang sudah kontak dengan pasien. Ya. Kalau misalnya sekarang kita membahas soal preventif apa yang bisa dilakukan
oleh publik ya, untuk masyarakat secara umum. Jadi bukan hanya mereka yang kaum rentan atau kaum rawan saja. Jadi ada dua. Sebenarnya ini kan menular dari orang ke orang. Ya. Dan menularnya lewat kulit ya. Lesi di kulit itu yang menular. Jadi pencegahan yang bisa dilakukan itu ada dua. Pertama untuk orang yang sakit. Untuk orang yang belum sakit tapi ada gejala. Kalau ada orang sakit dan orang belum tahu sakit atau nggak sakit ada gejala, maka dia harus memeriksakan diri tentu saja untuk memastikan dia cacar monyet atau bukan. Ya. Dan ini yang penting, selama dia memeriksakan diri sampai ada hasil kepastian, dia sudah harus isolasi. Karena dia sudah beresiko kalau dia memang positif. Jadi dia memeriksakan diri dan mengisolasi diri. Itu satu. 1A katakanlah. 1B untuk mereka yang sudah positif cacar monyet, maka jelas harus isolasi. Sampai, kan kalau dulu kan ada cerita berapa minggu, berapa bulan, ini indikatornya bukan waktu. Dia harus isolasi sampai kelainan di kulitnya itu hilang sama sekali. Dan kalau kita kan ada gangguan kulit kan kemudian kulitnya mengelupas, ada kulit baru yang timbul. Ini juga sama. Kulit yang rusak itu hilang, kulit baru timbul sehingga kulitnya sudah menjadi kulit yang sembuh, baru dia boleh selesai dari isolasi. Kenapa? Karena supaya jangan menular ke orang lain. Itu dari kelompok yang sakit. Dari kelompok yang orang tidak sakit, maka jangan kontak dengan orang yang sakit. Kalau kita tahu ada orang yang sakit atau kita curiga sama orang itu sakit, tentu jangan kontak dengan orang yang sakit. Nah, tentu saja dalam hal ini kebiasaan mencuci tangan menjadi penting lagi, bukan semata-mata karena cacar monyet ini, tapi kan kita tahu bahwa cuci tangan bisa banyak menghindari diri dari berbagai penyakit. Tapi untuk hal ini tentu menjadi ekstra penting, cuci tangan bisa kita gunakan. Tadi ada media lain juga bertanya kepada saya apakah makanan yang bergizi, vitamin dan sebagainya. Saya kembali mengatakan bahwa pola hidup sehat dan bersih, pola hidup yang sehat itu tentu baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan itu bagus untuk kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap semua penyakit. Sebenarnya pada waktu COVID-19 orang banyak berprioritas pada kesehatan. Iya, betul. Kemudian karena COVID-nya reda, perhatian orang agak kurang. Apalagi sekarang orang perhatian pada bagaimana capres, cawapres, oke lah itu penting. Tapi tolonglah kita beri prioritas pada kesehatan kita, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang baik. Itu hal-hal yang penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh, walaupun tidak spesifik untuk cacar monyet. Baik. Prof, terakhir, perlukah kita khawatir sekarang ini akan mewabah di Indonesia? Sebenarnya begini, yang pertanyaannya bukan hanya soal mewabah. Pertanyaannya apakah ini akan jadi pandemi lagi atau tidak. Itu kan yang selalu dikhawatirkan orang. Nah, situasinya biasanya kalau WHO itu ada 3 tingkatan. Yang pertama kalau dia menular antar negara, mereka masukkan dalam disease outbreak use. Itu yang terjadi pada tahun 2022. Kemudian kalau ini tidak bisa terkendali, masuk ke dalam kedaruratan kesehatan global. Itu juga yang terjadi pada tahun 2022. Tapi ini kemudian sudah dicabut karena situasi relatif terkendali. Nah, kalau ini tidak terkendali, baru pandemi. Jadi sebenarnya situasi saat ini belum sampai ke situ. Masih terkendali ya berarti ya. September 2023 dibandingkan data bulan Agustus 2023, kasusnya dunia sebenarnya agak turun 0,16%. Sedikit turunnya tapi relatif turun. Jadi saya kira dengan situasi saat ini pandemi kelihatannya belum sama sekali belum ke arah situ. Baik. Prof Chandra Yoga Aditama, terima kasih malam hari ini sudah berbincang di CNN Indonesia berkaitan dengan Mpox yang memang jumlah kasusnya bertambah tapi harapannya sama-sama tidak lebih meluas lagi. Terima kasih banyak Prof.